Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyad Ma'arif. Saya salah satu anggota dari kelompok yang membuat modul bagi teman-teman Paskibra untuk memahami tentang konsep kepemimpinan secara mendasar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu kepemimpinan. Kalau kita membahas mengenai kepemimpinan, kita tidak akan terlepas dari dua bahasa. Yang pertama itu seorang leader dan leadership. Seorang leader diibaratkan sebagai pengguna, yang dimana dia akan melaksanakan tipe-tipe kepemimpinan dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Nah, sedangkan kepemimpinan itu sendiri itu sebagai kendaraan dari seorang leader untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kendaraannya seperti apa? Yaitu bagaimana cara dia memperlakukan karyawan atau bawahannya, bagaimana dia memanage organisasi, bagaimana dia caranya merangkul teman-teman bekerja untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Konsep sederhananya seperti itu. Untuk teori kepemimpinan yang akan kita bahas pada kali ini, itu ada 3 teori besar. Yang pertama tentang teori genetik. Nah, teori ini menjelaskan bahwasanya pemimpin itu tidak serta-merta dilahirkan, tetapi juga bisa dididik, dibina, dan diberikan edukasi atau pengalaman yang cukup luas agar dia bisa menjadi seorang pemimpin yang ideal di masa yang akan datang maupun di masa yang saat ini. Nah, kontra dari teori genetik ini ada teori ekologis. Teori ini menggambarkan seseorang yang bisa menjadi pemimpin itu karena sudah ada gennya dalam dirinya seperti itu. Misalnya ayahnya seorang raja, pasti kita bisa menebak nanti anaknya mungkin bisa menjadi seorang raja juga seperti itu. Tapi mengenai konsep kemanusiaan itu tidak ada yang konsisten dan valid secara 100% ya teman-teman. Jadi kalau saya sih secara sendiri ya itu tidak terlalu sepakat dengan teori ekologis ini, meskipun memang sudah banyak terbukti di luar sana. Seperti itu, saya lebih condong ke teori genetik. Nah, kemudian adalah path goal theory, di mana ini menggambarkan dampak perilaku seorang leader dalam memberikan motivasi, kepuasan, dan kinerja kepada bawahannya. Jadi di sini dia menggunakan sistem kolektivitas, yaitu bagaimana seorang leader merangkul bawahannya untuk mencapai tujuan bersama, baik itu tujuan organisasi, aliansi, atau kebaikan yang ingin ditaburkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ialah sumber otoritas. Nah, saya mengutip dari pernyataan dari salah satu tokoh besar politik dan sistem administrasi negara, yaitu Max Weber. Beliau menyatakan bahwasanya ada 3 sumber otoritas yang cukup mendominasi. Yang pertama ialah otoritas tradisional, yang dimana otoritas tradisional ini dia sistemnya cukup sederhana, karena dia masih mengandalkan dengan silsilah seperti itu. Misalnya nih ya, bapak saya adalah seorang raja. Kemudian saya punya anak lelaki. Nah, anak lelaki ini saya angkat menjadi raja. Anak saya diangkat menjadi raja berdasarkan dari otoritas yang saya berikan. Karena anak saya menjadi raja karena saya memberikan otoritas kepada dia. Nah, ini disebut dengan otoritas tradisional. Pewarisan seperti itu. Kemudian yang kedua ialah otoritas karismatis. Nah, otoritas karismatis ini juga kadang kita temui di lingkungan sosial kita. Jadi kita memberikan sebuah kepercayaan untuk memimpin karena kita melihat suatu hal yang unik dan dapat dibanggakan serta menggugah hati kita untuk melaksanakan sesuatu. Jadi kita melihat seorang itu untuk dijadikan pemimpin karena dia memiliki karakter yang unik, daya pikat istilahnya. Nah, misalnya nih, Bapak Presiden pertama kita, Pak Insinyur Soekarno, dia dengan gaya saat berorasi di depan masyarakat menggebu-gebu seperti itu, sehingga banyak
masyarakat yang jatuh cinta dengan pidato tersebut dan semakin kagum kepada beliau. Seperti itu, untuk meningkatkan tujuan bersama bangsa Indonesia, yaitu memerdekakan bangsa dan negara Indonesia. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga ialah otoritas legal rasional. Nah, otoritas ini merupakan peningkatan dari sumber otoritas yang lainnya. Nah, di sini sudah ada sedikit modernisasi ya teman-teman. Di sini otoritas ini sudah banyak dipakai dalam sistem kebirokrasian kita. Jadi, kita memberikan wewenang kepada seseorang untuk memimpin yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang dimana semua orang tahu, baik itu bawahan maupun atasan. Salah satu contohnya seperti apa? Nah, dalam sistem kekebetulan kita, Pak Jokowi menjadi presiden karena telah memenuhi syarat pemilihan dan penetapan untuk menjadi seorang presiden, yang dimana mekanisme itu diatur dalam undang-undang. Nah, undang-undang inilah yang menjadi patokan sehingga seorang presiden ini bisa atau layak memimpin negara kita. Nah, disinilah ada kaitannya dengan otoritas legal rasional. Nah, itu materi yang cukup singkat yang saya berikan mengenai konsep dasar kepemimpinan secara terminologi dan 3 teori besar membahas tentang kepemimpinan dan 3 sumber otoritas menurut Max Weber. Jadi kalau misalnya kita mau bahas tentang kepemimpinan, insya Allah nanti saya buatkan videonya lagi. Terima kasih banyak karena telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. See you guys.